Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yakni hikmah yang kedua. Sebagaimana dalam pertemuan atau dalam sesi sebelumnya sudah saya sedikit singgung bahwa pola kalam hikmah yang disusun oleh mu'allif yakni Ibnu Athaillah Sakandari ini bisa kita sebut dengan pola tematik ya, karena ketika bicara yang pertama min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal yang sudah kita ulas sebelumnya, sampai dengan hikmah yang keenam ini tampaknya masih satu tema, masih berkelindan satu sama lain ya. Yakni yang kedua yang nanti akan kita ulas adalah iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inkhitatun anil himmatil aliyah. Ini juga ada kaitannya dengan yang ketiga, sawabiqul himam la takhriqu asfaral aqdar. Demikian juga kemudian terkait dengan yang keempat tentang arif nafsaka minat tadbiri. Kemudian terkait lagi dengan yang kelima, ijtihaduka fi ma duminalaka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Juga masih terkait lagi dengan yang keenam, la yakun ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilhahi fitu'ai mujiban li asika ila akhirihi. Jadi poin saya adalah memang ketika kita mendalami ya, Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ini, kita tidak bisa hanya fokus kepada satu kalam hikmah begitu ya. Tapi ketika kita membaca kemudian melihat juga kepada syarahnya, lalu kita harus menghubungkan ya dengan pola atau dengan metode intertekstualitas ya, agar kemudian kita bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian ya, betapa kalam hikmah yang ada di dalam Ibnu Athaillah ini, Al-Hikam ini luar biasa ya, di samping dimensi akademisnya yang juga sangat tinggi, dimensi sofistiknya yang juga sangat mendalam, lalu diksi yang dipakai ini juga menggunakan kalimat yang begitu bukan saja indah tapi juga ringkas tapi sangat komprehensif. Lalu karena itu membutuhkan perhatian ya bagi kita sekalian untuk bisa mendalami dengan baik. Lalu yang berikutnya yang juga perlu kita sampaikan, bahwa sebuah kajian ya idealnya itu harus diawali dengan penguasaan atau pengetahuan yang memadai terkait dengan terminus technicus ya, atau istilah-istilah kunci yang dipakai oleh si mu'allif. Misalnya ya di kalam hikmah yang kedua ini kita akan menemukan istilah tajrid sama asbab. Tajrid itu kalau kita maknai dalam bahasa pesantren ya, itu nyepi, menyendiri gitu ya. Artinya menjauhkan dari aktivitas-aktivitas duniawi ya. Atau dengan kata lain ya, tajrid ini adalah sebuah posisi di mana seseorang yang punya posisi tajrid, nah begitu, atau sedang dalam posisi tajrid, atau sudah dalam posisi tajrid ini sudah sama sekali tidak berpikir duniawi, atau bahkan lepas dari pemikiran tentang keduniawian. Hidupnya ya hanya dipenuhi dengan munajat, dengan keasikan begitu ya, berhubungan dengan Sang Ati Qodrati atau Allah. Sementara asbab ya sebagai lawan dari tajrid adalah makom atau posisi di mana orang tersebut ini ya berada sepenuhnya di dalam panggung kehidupan duniawinya ya, terikat dengan profesi, terikat dengan keahlian, terikat dengan pekerjaan, tanggung jawab yang sifatnya duniawiyah tadi itu. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting ya ketika kita mengetahui istilah-istilah kunci agar di dalam kita mendalami, mengkaji dari Al-Hikam ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Kita lanjutkan dulu dengan membaca, lalu saya coba untuk
korelasikan dengan hikmah-hikmah yang setelahnya ya, lalu kemudian kita coba juga untuk berikan penjelasan sebisa yang saya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrida. Iradatuka utawi oleh ngarepaken sira ya. Iradatuka utawi oleh sira ngarepaken, bisa seperti itu. At-tajrida ing nyepi ma iqomatillahi sartanai oleh jumenengakene Gusti Allah iya kamaring sira ya. Fil asbabi ing dalem pira-pira sebab utawi pekerjaan begitu ya. Iku minasyahwatil khafiyati setengah saking syahwat kang samar. Wa iradatu kalan anapun utawi ya oleh ngarepaken sira atau oleh sira ngarepaken begitu ya. Al asbaba ing pira-pira sabab atau ing pira-pira penggawean ma iqomatillahi sartane oleh jumenakane Gusti Allah iya kamaring awak ira fit tajridi ing dalam nyepi ya. Iku inhitatun turun ya, medun ya, melorot lah kira-kira begitu ya. Minal himmatil aliyati saking tujuan atau cita-cita kang dhuwur. Maksudnya apa ya, saudara sekalian yang saya muliakan? Ketika kita ini berada dalam posisi sekarang begitu ya, kita semua begitu ya, sedang menjalani kehidupan yang wajar ya. Masing-masing punya profesi, masing-masing punya tanggung jawab, punya pekerjaan yang dengan pekerjaan itu, dengan profesi itu menghantarkan kita atau menjadi wasilah kita mendapatkan rezeki yang halal sekaligus thayyib yang juga bisa untuk mencukupi kehidupan rumah tangga kita. Nah, tentu begitu ya, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan ya atas keahlian kita, atas profesi kita, atas pekerjaan kita, atas keahlian yang kita miliki tadi yang kemudian menjadi wasilah kita mendapatkan kecukupan rezeki dan merasa nyaman ya di dalam menjalankan ajaran agama, maka tentu ya, posisi tersebut disarankan agar kemudian kita bisa menggunakan secara optimal, tidak usah kemudian kita berandai-andai begitu berpindah ya ke posisi yang tajrid tadi itu, nggak usah bekerja, meninggalkan duniawi, menyepi uzlah begitu ya, untuk kemudian dengan tujuan semata-mata hanya mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak disarankan. Karena ternyata keinginan yang seperti itu gitu ya, seolah-olah tadi itu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan keduniawian tadi itu, pada saat kita ini masih berada pada makom yang memiliki tanggung jawab keduniawian tadi itu ya, apapun profesi kita, apapun keahlian kita, dan apapun tanggung jawab yang sedang kita emban, itu ternyata masuk dalam kategori syahwat yang samar ya. Syahwat yang samar itu pengertiannya apa ya? Seolah-olah ya, dalam syarahnya nanti kita bacakan, seolah-olah keinginan kita tuh mulia, ingin meninggalkan duniawi gitu ya. Ingin kemudian konsentrasi ya. Ingin kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah ya, ingin kemudian kita uzlah ya, tidak mau berurusan sama sekali dengan kepentingan-kepentingan duniawi ya. Seolah-olah itu tujuannya mulia, tetapi ternyata begitu ya, disebut sebagai syahwat yang khafiyah atau syahwat yang samar ini karena kita tuh ternyata punya potensi untuk ya syuhroh ya, untuk dianggap kemudian populer karena kita seolah-olah menjadi orang yang dianggap dekat kepada Allah oleh orang lain. Nah, potensi syahwat khafiyahnya tuh di situ. Sehingga sebenarnya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini ingin memberikan nasihat kepada kita bahwa posisi yang sedang sekarang kita jalani ya, tanggung jawab masing-masing ya, kita yang punya profesi yang begitu beragam ya, ada yang aktif di struktural, ada yang di fungsional kalau itu misalnya ASN, ada yang kemudian juga aktif di masyarakat, ada yang pedagang, ada yang petani, ada berbagai macam profesi yang dengan profesi itu ternyata kemudian kita mendapatkan rezeki yang cukup ya untuk menghidupi, untuk apa namanya tadi menghidupi keluarga kita ya dengan kehidupan yang baik begitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada godaan kita ingin meninggalkan itu semua dengan tujuan tadi ya, seolah-olah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah lalu meninggalkan semuanya itu gitu.
Nah, ini sangat tidak disarankan. Nah, saya bacakan dulu sebagai legitimator begitu ya dari apa yang tadi saya sampaikan secara lisan. Irodatuka at-tajrida, irodatuka anapun utawi keinginan niro begitu ya. At-tajrida ing nyepi ai mailu nafsika, tegese condonge awak ira ayyuhal muridu he al murid ya wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah. As-sadiqu kang jujur ila tajridi maring nyepekaken anil asbabi dzahiriyati saking pira-pira sebab kang zahir ay khuruji ka tegese metune nira anha saking asbab wa adami mu'anati halan ora nanane nulungi asbab ma iqamatillahi sartane oleh jumenakan Gusti Allah iya kamaring ira fil asbabi ing dalam pira-pira sebab. Nah, ini sekarang yang tadi saya katakan wa alamatu dzalika lan utawi tandane mengkono-mengkono asbab iku ayu hayyi aha ing yen to nyawisaken sapa Allah ha ing asbab laka maring nira wa anta jitalang yen to nemu sapa sira asalamata ing keselamatan fi dinika ing dalam agama nira inda mu'anatiha ing dalem oleh ngelakoni ing asbab wayan qati ulan dadi pedot pihak lawan asbab apa tomak siro amma saking barang biai dinasi kang tetep ing dalam pira pertangane manungsa wala yuzhila kalan ora nyibuaken ya apa ora nungkulaken apa al-madhkur minal asbab ya rujukannya ke sana amma saking barang antakang utawi sira kufi ing dalem bayane min madhaifil ibadati saking pira-pira tugas ibadah al-dhahirati kang pertelo wal ahwali lan pira-pira tingkah al-batinati kang batin. Jadi kata kuncinya di sini ayyuhayyi aha laka wa anta jida salamata fi dinika inda mu'anatiha. Jadi ketika posisi kita sekarang ya ini menjalani kehidupan dengan nyaman, dengan keahlian kita, profesi kita, tanggung jawab kita, posisi kita tadi macam-macam begitu yang sangat beragam begitu, yang dengan posisi kita masing-masing, keahlian kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing tadi itu menjadi wasilah kita mendapatkan rezeki yang memadahi tadi, yang cukup tadi untuk menghidupi keluarga, dan kita juga bisa menjalankan agama dengan baik. Tanpa ada kesulitan, ibadah dengan sangat mudah begitu ya. Waktu bisa kita bagi dengan baik. Kita masih punya waktu untuk menjalankan ibadah-ibadah yang mahdoh ya begitu ya. Selain yang ghairu mahdoh tentunya, yang mahdoh saja kita masih bisa menjalankan dengan baik di tengah-tengah kesibukan duniawi yang kita miliki tadi itu. Nah, kalau kondisinya yang sudah seperti ini gitu ya, maka tentu menjadi tidak baik kita tiba-tiba kemudian ingin meninggalkan itu semua ya. Menuju tajrid tadi itu menjadi orang yang atau menyepi ya dengan tujuan semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dianggap keliru karena apa? Itu masuk dalam kategori asyahwat al-khafiyah tadi itu. Jadi syahwat yang samar. Mengapa dikatakan syahwat yang samar? Katanya wakanat syahwatan, ini penjelasannya. Wakanat syahwatan li adami wukufika ala murati sayyidika. Wakanat lan ono opo asbab ya tadi itu oneku syahwatan dadi syahwat li adami wukufika krono ora nanane ya olehe netepi sira ala murati sayyidika ing atase kersane bendaranira. Jadi seolah-olah kita ini dengan pingin menuju tajrid tadi itu meninggalkan kepentingan duniawi semuanya tadi itu seolah-olah kita ini kayaknya begitu ya ingin mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak mau kemudian diurusi dengan urusan-urusan duniawi tadi itu, padahal dengan kita masih banyak ya bergulat dengan urusan-urusan duniawi tadi itu, sebetulnya kita juga tidak ada masalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk kemudian betul-betul bisa menjalankan fungsi kita yang kemudian kita niatin ibadah. Kira-kira seperti itu. Jadi ekstrimnya adalah kita meninggalkan zona kenyamanan begitu ya dalam versi syarah tadi itu
Jadi dengan kita meninggalkan zona kenyamanan untuk uzlah, untuk kemudian tidak mau berurusan dengan urusan duniawi tadi itu, untuk tidak mau lagi bekerja, ya, untuk tidak mau lagi punya tanggung jawab duniawi, ini justru ya berbahaya karena ada potensi syahwat yang samar tadi itu. Mengapa? Karena kelihatannya memang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata begitu ya, itu sebetulnya adalah keinginan hawa nafsu. Wa muwafaqatuka, ini kata Syarqawi, lan utawi anapun utawi olehe netepi sapa sira iku muradu nafsika, karepe awak dhewe sira. Jadi ternyata itu adalah dorongan nafsu kita sendiri begitu ya. Dorongan nafsu sendiri begitu ya. Nah, lebih-lebih wa khafiyatan, ini apa? Ataf kepada wa kanat syahwatan ya, wa khafiyatan ya. Kita tahu bahwa wawu di sini adalah wawu ataf ya. Kita paham dengan kaidah Alfiyah Ibnu Malik, faktif biwawin sabiqon aw lahiko fil hukmi aw musahaban aw muwafiqo. Jadi antara yang dihubungkan dengan yang menghubungkan ya, itu kemudian memilih kesetaraan, sehingga wakanat syahwatan wa khafiyatan. Mengapa samar ya? Li'anna dzahiru dzalika, karena sak temene zahiri mengkono-mengkono asbab ya. Iku anna muradaka sak temene karepira bitajarudi kelawan nyepi, kelawan tajrid tadi itu ya. Iku al-inqita'u jungkung ya, ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala wa taqarrubu lan peparek ilaihi maring Gusti Allah. Zahirnya kelihatannya seperti itu, kata pensarah. Jadi dengan kita meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawi pada saat aktivitas duniawi tadi itu kita sebetulnya nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada persoalan begitu. Kita dengan masih bekerja, masih punya kesibukan, masih punya urusan-urusan duniawi tadi itu, kita masih nyaman bisa menjalankan ibadah kepada Allah, tapi ternyata kemudian kita terdorong nafsu yang samar tadi untuk tajrid, untuk meninggalkan itu semua dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk Allah. Ternyata gitu ya, itu tidak seperti itu. Wa batinahu ai li anna batinahu ya, lan karena satemene batine murad ya, iku anna muradaka sak temene karepira ku asyuhratu ya, mencari kemasyhuran bil wilayati kelawan kewalian litaksida drapon maksud litaksidakan nasu drapon maksud kaing sira sapa annasu menungso bil itiqadi kelawan yakin wa taqarrub bilan nyedai ilaika maring sira. Jadi ternyata ada potensi bahwa kita dengan meninggalkan segala kepentingan-kepentingan duniawi tadi itu ternyata pengen dianggap sebagai wali. Ini bahaya ini kan. Jadi nasihat dari Ibnu Athaillah yang kemudian disarahi oleh oleh Asy-Syarqawi ini menjadi sebuah warning tadi yang ternyata secara substansi yang masih bisa kita kaitkan dengan hikmah yang pertama. Ya, ini kita juga harus mampu menghindarkan diri dari orang atau dari kelompok yang terlalu mengandalkan amal. Amal adalah wasilah ya, sebagai piranti kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah melalui amal tentu, tetapi kita tidak boleh ya hanya berpegangan kepada amal. Kenapa? Ya berpegangan tentu adalah kepada zat yang memberikan kita kemampuan untuk bisa beramal, yakni Allah itu sendiri. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ketika yang pertama tadi kita diwanti-wanti jangan kemudian mengandalkan amal atau terlalu mengandalkan amal, kemudian di hikmah yang kedua, kita ketika masih berada dalam zona nyaman ya, dalam mengurusi kepentingan-kepentingan duniawi ya. Karena bagaimanapun kiprah kita itu diperlukan, tanggung jawab kita masih diperlukan begitu ya, untuk penataan peradaban kira-kira begitu, dari apapun keahlian, keilmuan, posisi, tanggung jawab yang kita miliki tadi itu, baik di struktural, di fungsional maupun juga di masyarakat, semua kita adalah pemimpin, semua kita tuh memiliki partisipasi sekaligus memiliki kontribusi dalam pembangunan peradaban. Nah, oleh karena itu tentu mengapa kemudian menjadi sangat penting ya ketika kita belajar fikih atau usul fikih bahwa ibadah itu ada dua, yakni ibadah yang mahdoh, ibadah yang murni seperti sholat, zakat, ya, haji, dan yang lain-lain yang sifatnya mahdoh begitu ya, puasa misalnya. Dan juga ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah yang dilakukan
atau aktivitas keseharian yang aktivitas itu adalah aktivitas duniawi, tapi kemudian kita niatin ibadah, dan itu bisa berubah nilainya menjadi nilai ta'abudi atau nilai ibadah. Nah, oleh karena itu sekali lagi keinginan untuk tajrid ya, pada saat kita ini masih nyaman ya dalam posisi asbab gitu ya. Tadi tajrid adalah nyepi ya, jungkung ya hanya kepada Allah tadi itu. Artinya betul-betul tidak terikat dengan apapun yang sifatnya duniawi, tetapi kita masih nyaman dalam posisi sebagai makhluk ya, sebagai aktor peradaban katakanlah begitu ya. Ini kita masih memikirkan atau masih bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan duniawi, maka berpindah dari posisi asbab kepada tajrid tadi itu adalah termasuk syahwat yang samar. Sebaliknya, kalau ternyata hidup kita ya, ini sebaliknya lagi. Sebaliknya, kalau ternyata kemudian memang makom kita ya, adalah makom yang memang tajrid begitu ya. Ya, tentu nanti ada sofistikasinya dalam pertemuan yang akan datang, kita akan singgung. Maka ketika dari makom tajrid ini kita malah ingin beralih kepada asbab, maka itu oleh Ibnu Athaillah dikatakan sebagai penurunan derajat gitu ya. Inhitatun anil himmatil aliyah, turun ya dari cita-cita yang begitu luhur. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita petik saudara sekalian yang saya hormati dari hikmah yang kedua? Lagi-lagi adalah proporsionalitas begitu ya. Bagaimana kita bisa mengukur diri, bagaimana kita membawa diri, sekaligus juga begitu ya. Belajar tasawuf pada hakikatnya sebetulnya lebih banyak belajar pada rasa, pada olah rasa sebetulnya. Ketika fikih adalah norma ya, usul fikih adalah nalar katakanlah begitu ya, di dalam kita beragama atau di dalam kita berislam. Lalu kemudian aktivitasnya adalah aktivitas ibadah yang sudah diatur dengan syarat dan rukun gitu ya. Kita faham syarat dan rukun di dalam kita melakukan ibadah mahdhah, maka tasawuf adalah kehalusan budi atau kehalusan hati, atau dalam bahasa Jawa adalah ilmu rasa atau rasa jati. Nah, oleh karena itu dimensi dzauq ya, dimensi rasa ini menjadi sangat dominan di dalam kita mencoba begitu ya, membaca, memahami, sekaligus juga melaksanakan dan mengamalkan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.